tentang pencegahan gizi buruk pada anak. Nah, gizi buruk itu apa sih? Gizi buruk itu adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau severe wasting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit yang parah, bahkan bisa meninggal. Gizi buruk tersebut berbeda dengan stunting. Jika stunting ditandai dengan rendahnya tinggi badan, namun gizi buruk ini berdasarkan berat badannya yang rendah. Menurut WHO pada tahun 2013, gizi buruk dibedakan menurut umur anak, usia kurang dari 6 bulan, atau berat badan atau tinggi badan kurang dari -3, standar deviasi atau edema bilateral yang bersifat pitting atau tidak kembali setelah ditekan. Yang kedua, usia 6 bulan sampai 59 bulan dengan berat badan atau tinggi badan kurang dari -3, standar deviasi atau nilai itu adalah lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm atau edema bilateral yang bersifat pitting. Menurut data WHO sendiri, ada sebanyak 13,6 juta anak yang mengalami gizi buruk. Sementara itu berdasarkan data riset kesehatan dasar atau RIKES tahun 2018, ada 3,5% atau sekitar 805.000 anak di Indonesia menderita gizi buruk atau reverse wasting. Kondisi ini umumnya terjadi pada anak yang berusia 5 tahun. Penyebabnya sendiri itu biasanya karena kurangnya nutrisi pada anak, terus adanya kurangnya dari air bersih. Setelah itu ada perekonomian keluarga yang rendah sehingga tidak bisa memberikan susu kepada anaknya. Bahkan ada keluarga yang memberikan susu atau susu kental manis yang seharusnya tidak dikonsumsi kepada anak, namun diberikan kepada anak sehingga terjadi gizi buruk. Gejala gizi buruk sendiri yaitu ada tubuh anak yang tampak sangat kurus, lalu wajah keriput dan kulit kering. Kulit kering tersebut karena kurangnya mineral yang terjadi pada anak. Lalu ada perut yang tampak kecil, sering lemah dan tidak aktif. Ada gangguan tumbuh kembang sehingga anak tersebut tidak bisa seperti layaknya anak yang lain karena gampang capek seperti itu. Lalu ada rambut yang mudah rontok dan tampak kusam serta pembengkakan edema di tungkai. Biasanya pembengkakan ini terjadi di tungkai atau di kaki pada anak tersebut. Jika berat badan anak tidak kunjung naik, tinggi badannya berada di bawah garis merah atau di bawah rata-rata dari kurva pertumbuhan WHO, dan beratnya itu biasanya langsung turun drastis, perlu dibawa ke dokter. Dan juga ketika mengalami diare berkepanjangan, tidak lekas sembuh, dikasih obat segala macam tidak bisa sembuh, serta infeksi saluran kemih berulang, pucat, sesak napas, atau juga batuk kronis, itu segera dibawa ke dokter. Selanjutnya, ini sebenarnya gambarnya seperti ini. Permasalahan gizi buruknya itu ada 3 jenisnya. Ada yang pertama ada marasmus, yang kedua ada kwashiorkor, yang ketiga marasnik kwashiorkor. Yang pertama marasmus ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang diperlukan pada anak, karena anak tersebut perlu nutrisi setiap harinya untuk terpenuhi, sedangkan ini tidak terpenuhi, jadinya terjadi gizi buruk. Yang kedua kwashiorkor itu adalah kurangnya protein pada anak. Protein didapatkan dari makanan yang dibutuhkan oleh anak seperti telur, lalu daging ayam, daging sapi tanpa lemak seperti itu. Yang ketiga ada marasnik kwashiorkor, itu adalah
badan yang cepat dan drastis berubah. Ya, ini ada video singkat penjelasan dari gizi buruk. Gizi buruk atau malnutrisi adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang diperlukan. Gizi buruk dapat berarti gizi kurang atau tidak cukup mendapatkan nutrisi. Ini berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau mineral yang dibutuhkan. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi buruk atau stunting, dan berat badan turun. Gizi lebih atau mendapatkan nutrisi tertentu yang berlebihan. Konsumsi protein, lemak, atau kalori yang berlebihan juga berimbas kepada malnutrisi. Pada kondisi ini, yang terjadi adalah berat badan berlebih atau obesitas. Perhimpunan Dokter Gizi Indonesia atau PDGI menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mengalami masalah gizi ganda atau double malnutrition, yaitu masalah gizi kurang yang mengakibatkan anak yang stunting dan gizi lebih yang meningkatkan risiko terjadi pada yang tidak menular. Gizi buruk meningkatkan risiko stunting, perkembangan hormon terganggu, dan penyakit keluarsan sejak masa dewasa. Selain itu, gizi buruk juga meningkatkan risiko kematian anak dari berbagai infeksi seperti diabetes, pneumonia, sampai campak. Secara global, 1 dari setiap 13 anak di dunia tidak mendapatkan kalori yang mencukupi dari makanan dan menghadapi risiko kematian mendadak. Setidaknya, setiap tahun ada sekitar 2 juta kematian anak di dunia yang disebabkan oleh gizi buruk. Di Indonesia sendiri, pada anak-anak angka ini hampir mencapai 12,1%. Mayoritas anak-anak dengan gizi buruk hidup di Asia, dan hampir seperempat dari anak-anak tersebut hidup di Afrika. Diperkirakan kurang dari 15% anak-anak yang masuk kategori gizi buruk sudah terjangkau oleh pelayanan kesehatan. World Health Assembly menyebutkan penerimaan anak gizi buruk secara global menjadi 5% anak orang pada tahun 2025. Berdasarkan hasil survei Riskes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, pada tahun 2007 angka gizi buruk pada balita adalah 5,4%, dan naik pada tahun 2013 menjadi 5,7%, dan pada tahun 2018 mencapai hingga 3,9%. Proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2018 adalah 17,7%, sedangkan target RPJMN adalah menurunkan proporsinya menjadi 17%. Pentingnya nutrisi bagi anak usia balita. Pada umur 2 tahun, anak-anak telah mencapai setengah dari tubuh mereka saat dewasa, dan otak mereka telah mencapai 80% otak dewasa. Selama transisi dari bayi sampai balita mengalami perkembangan kognitif dan sosial yang sangat hebat. Hal ini yang menjadikan alasan mengapa anak kecil membutuhkan nutrisi yang besar untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Asupan pada balita seharusnya mencakup berbagai variasi buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan protein. Selain itu juga harus memperhatikan apa yang seharusnya tidak ada pada asupan balita, seperti soda, minuman rasa buah, makanan manis dulu, beberapa mengandung gula, lemak, dan garam manis. Memenuhi dan mengajarkan kebiasaan makan yang sehat akan memberikan manfaat yang besar di masa depan. Balita belajar dari kebiasaan dan perilaku orang tua dan teman mereka. Jadi harus memperhatikan kondisi serius dalam memberikan nutrisi pada anak ya. Permisi, mau izin kapan ya? Nah, perbedaannya yaitu memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya di sini adalah bergizi lengkap itu seperti sayuran, buah-buahan, susunya itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, penerapan pola asuh yang baik. Penerapan pola asuh seperti juga mengawasi anak itu menemani anak ketika bermain seperti itu. Lalu memberikan ASI eksklusif hingga usia anak 6 bulan, dilanjutkan dengan empasi yang bergizi lengkap dan seimbang. Di sini memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan karena dengan ASI itu semua nutrisi itu sudah lengkap dan bisa bermanfaatnya itu dampaknya bisa dalam jangka panjang. Yang keempat, mengukur tinggi dan berat badan anak secara berkala.
tinggi dan berat badan secara berkala itu perlu ya, apalagi saat anak-anak saat berani sampai usia 5 tahun. Jadi biasanya itu tinggi dan berat badan anak itu ditinggal saat di posyandu seperti itu. Yang kelima, membawa atau segera berubah kepada terkena penyakit infeksi. Nah biasanya orang tua itu ketika anak sakit itu nggak langsung dibawa ke tenaga medis karena kayak pikirnya nanti langsung sembuh, bisa sembuh. Nah kayak gitu jangan dibiasakan kayak gitu karena takutnya nanti semakin parah, jadinya sulit untuk diobati. Selanjutnya di sini penjelasan saya telah selesai. Apakah ada pertanyaan atau ada keluhan atau apa dari ibu-ibu di sini? Saya mau tanya, empati yang bagus buat anak tuh kayak gimana sih Mbak? Empati yang bagus untuk anak itu empati yang nggak pakai MSG, ya, dan seperti nggak pakai garam, terus bumbu-bumbu itu nggak perlu. Jadi kasih aja kayak sayuran campur daging kayak gitu udah baik gitu kan. Walaupun rasanya itu plain ya kayak hambar gitu, tapi itu bagus gitu. Jadi nggak perlu, malah lebih bagus lagi kalau anak kasih itu hari pertama kita kasih itu jangan dikasih yang kayak rasa yang terlalu gimana, takutnya nanti ketika anaknya udah semakin dewasa itu jadi pemilih soal rasa makanan gitu. Makasih ya Mbak. Kasih apa ada lagi? Jika tidak ada, saya tutup sampai di sini. Semoga di sini anak-anak ibu di sini tidak ada yang mengalami gizi buruk seperti tadi ya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.